Rancangan metode pembelajaran differentiated instruction berbasis e-learning. Rancangan pembelajaran ini merupakan salah satu model pembelajaran yang berusaha dikembangkan di Universitas Amikom Yogyakarta untuk mengakomodasi kebutuhan pendidikan inklusi yang ada di kampus ini. Why differentiated instruction? Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 10 yang menyatakan bahwa penyandang disabilitas berhak untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus, maka pada dasarnya menjadi sebuah kewajiban bagi sebuah institusi pendidikan untuk memberikan kesempatan kepada penyandang disabilitas untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu. Universitas Amikom Yogyakarta sebagai salah satu institusi pendidikan berkomitmen untuk melaksanakan amanat undang-undang tersebut yang diwujudkan dalam bentuk penerimaan mahasiswa berkebutuhan khusus. Penerimaan mahasiswa berkebutuhan khusus di Universitas Amikom Yogyakarta dilakukan secara transparan dan telah ada kesepakatan bersama antara orang tua mahasiswa dengan lembaga. Hal ini dimaksudkan untuk membentuk sebuah adaptive plan untuk mengakomodasi kebutuhan pembelajaran inklusif untuk mahasiswa berkebutuhan khusus. Oleh karena itu, Universitas Amikom Yogyakarta berkomitmen untuk terus meningkatkan awareness dan readiness untuk mempersiapkan metode pembelajaran inklusif dengan harapan mampu memberikan pendidikan yang bermutu bagi penyandang disabilitas di kampus ini. Hal ini yang menjadi dasar pengembangan metode pembelajaran differentiated instruction berbasis e-learning di kampus ini. Differentiated instruction. Differentiated instruction merupakan salah satu metode yang dapat digunakan pada berbagai jenis pembelajaran anak berkebutuhan khusus. Differentiated instruction atau DI adalah penyesuaian pendekatan perintah kepada kebutuhan mahasiswa yang memiliki tujuan untuk mengoptimalkan kemampuan atau kompetensi masing-masing pembelajaran dalam pembelajaran yang diberikan. Rancangan model pembelajaran yang dikembangkan Universitas Amikom Yogyakarta adalah metode differentiated instruction berbasis online learning yang dilakukan dengan penyesuaian pada 3 komponen utama, yaitu konten, proses, dan produk. Penyesuaian yang dilakukan dalam model pembelajaran ini adalah penyesuaian pada substansi pembelajaran atau konten, metode penyampaian atau proses, dan capaian pembelajaran atau produk. Penyesuaian ini didasarkan pada profil belajar mahasiswa, yaitu kesiapan dan kemampuan penerimaan serta respon mahasiswa, learning interest mahasiswa, apakah berkelompok ataukah individu, dan learning profile dari mahasiswa. Tahapan proses penerapan differentiated instruction di Universitas Amikom Yogyakarta. Tahapan proses penerapan differentiated instruction di Universitas Amikom Yogyakarta dibedakan menjadi 4 tahapan, yaitu tahap pre-assessment, tahap pematangan kesiapan pengajar, tahap penerapan model pembelajaran, dan tahap evaluasi pembelajaran. Tahapan yang pertama, yaitu pre-assessment, terdiri atas penilaian profil belajar mahasiswa, serta penilaian minat dan bakat mahasiswa. Tahapan yang kedua, yaitu pematangan kesiapan pengajar, terdiri atas pengenalan metode adaptif dengan differentiated instruction model dan inisiasi metode differentiated instruction untuk beberapa mata kuliah. Tahapan yang ketiga, yaitu penerapan model pembelajaran atau tahapan proses perkuliahan yang dilakukan dengan metode differentiated instruction secara online. Dan tahapan yang terakhir, yaitu evaluasi pembelajaran, yang berisi evaluasi terhadap kemampuan mahasiswa dalam memahami materi perkuliahan dengan metode differentiated instruction. Hasil pre-assessment profil belajar mahasiswa berkebutuhan khusus di Universitas Amikom Yogyakarta. Berdasarkan hasil pre-assessment profil belajar mahasiswa berkebutuhan khusus di Universitas Amikom Yogyakarta, dapat diketahui bahwa di kampus ini terdapat 2 tipe profil belajar mahasiswa. Profil yang pertama, mahasiswa cenderung mendengarkan dosen ketika mengajar, kemudian ia akan meniru apa yang dikatakan dosen tersebut untuk kemudian ia sampaikan kepada teman-temannya.
Berdasarkan hasil asesmen tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa mahasiswa berkebutuhan khusus di Universitas Amikom Yogyakarta membutuhkan dua model pembelajaran dengan visualisasi materi pembelajaran, yaitu menggunakan animasi dua dimensi, serta penyesuaian grouping assignment menjadi individual assignment. Tahapan pematangan kesiapan pengajar menggunakan metode differentiated instruction. Tahapan pematangan kesiapan dosen atau pengajar menggunakan metode differentiated instruction dilakukan dengan workshop pengenalan metode differentiated instruction serta proses-proses penyusunan rancangan pembelajaran kepada seluruh dosen di Universitas Amikom Yogyakarta. Hasil dari pematangan kesiapan dosen menggunakan metode differentiated instruction ini antara lain: yang pertama, pemahaman konsep DI atau differentiated instruction untuk pembelajaran inklusif. Yang kedua, inisiasi penyusunan RPS khusus dengan metode differentiated instruction. Penerapan model differentiated instruction. Penerapan model perkuliahan dengan metode differentiated instruction atau DI dilakukan secara daring atau online. Penerapan model perkuliahan dengan metode differentiated instruction dibedakan menjadi 3 tahapan, yaitu persiapan, pelaksanaan perkuliahan, dan evaluasi. Tahapan persiapan terdiri atas persiapan presensi online, persiapan Zoom meeting, persiapan aplikasi penugasan, dan persiapan dosen shadow atau dosen pendamping. Tahapan pelaksanaan perkuliahan terdiri atas kuliah diawali dengan mahasiswa mengisi presensi secara online. Kemudian, kelas dimulai dengan kelas gabungan. Tidak ada pembedaan untuk mahasiswa berkebutuhan khusus. Selanjutnya, dosen akan menyampaikan materi perkuliahan menggunakan video yang telah direkam sebelumnya. Kemudian, dosen memberikan tutorial praktek sesuai dengan materi yang diberikan. Selanjutnya, kelas dibagi menjadi 2 dengan breakout room Zoom. Mahasiswa berkebutuhan khusus bersama dengan dosen shadow menjadi satu kelas sendiri. Kemudian, dosen shadow menjelaskan kembali instruksi tugas kepada mahasiswa berkebutuhan khusus. Tahapan evaluasi terdiri atas 2 hal. Yang pertama, presentasi hasil penugasan oleh masing-masing kelompok, baik itu mahasiswa berkebutuhan khusus maupun mahasiswa yang tidak berkebutuhan khusus. Yang kedua, presentasi hasil penugasan oleh mahasiswa berkebutuhan khusus. Pelaksanaan perkuliahan dengan metode differentiated instruction. Proses perkuliahan secara online. Diawali presensi perkuliahan. Presensi menggunakan QR Code. Perkuliahan e-learning dengan meeting online. Ekstra materi berupa video. Contoh materi video. Contoh materi berupa video. Interaksi langsung dengan mahasiswa. Proses perkuliahan dengan metode differentiated instruction atau DI.
Dosen utama mengelompokkan untuk kebutuhan khusus. Pembagian dengan dosen pendamping melalui breakout room Zoom. Pendampingan khusus dengan dosen pendamping. Kesimpulan dari penerapan metode differentiated instruction. Penerapan metode differentiated instruction pada dasarnya dapat menjadi salah satu solusi untuk mengakomodasi proses belajar bagi mahasiswa berkebutuhan khusus untuk dapat mencapai capaian pembelajaran pada setiap mata kuliah. Walaupun demikian, capaian pembelajaran yang dicapai mungkin tidak 100% sama dengan mahasiswa yang lain. Hal ini dikarenakan perlu adanya penyesuaian terhadap keterbatasan mahasiswa yang berkebutuhan khusus. Proses pembelajaran dengan metode differentiated instruction perlu dilakukan dengan memperhatikan AIDA atau Awareness, Interest, Desire, and Action, di mana dosen perlu memahami dan menyadari kebutuhan mahasiswanya yang berbeda, memahami interest dan minat dan bakat mahasiswa, serta perlu menerapkan teknik pembelajaran berbasis learning by doing. Proses pembelajaran dengan metode differentiated instruction ini pada dasarnya tidak dapat berjalan dengan maksimal tanpa adanya peran pendamping bagi mahasiswa berkebutuhan khusus. Oleh karena itu, peran orang tua maupun dosen shadow menjadi sangat berarti bagi keberhasilan model pembelajaran ini.